jamaah Engking bin Engking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi safiyhi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Kamis Masjid Jami Al Mubarakah Kampung Setu Sintang Mulia yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap taat menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semua yang setia dan tetap cinta kepada beliau, juga keluarga kita semuanya, saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita dan saudara-saudara kita, bil khusus untuk almarhum Bapak Engking bin Adam yang telah meninggal dunia. Semoga seluruh Tedamang. Oh Tedamang. Informasinya Tedamang Bapak Engking. Bapak Engking, jamaah kita yang sedang dalam keadaan sakit, yang kita doakan semoga dengan barokah Fatihah Bapak Engking oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Bidil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Salatullah
Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah belum lama kemarin di Masjid Al-Mubarakah telah menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruh umat Islam yang telah ikut berpartisipasi, yang telah ikut andil, yang telah ikut membantu bekerja sama demi terselenggaranya peringatan Maulid tersebut di masjid ini, baik yang berinfak dengan hartanya, dengan uangnya, dengan makanannya, dengan airnya, dengan tenaganya, dengan apapun. Semoga apa yang telah mereka infakkan untuk Maulid Nabi kemarin di masjid kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahalanya nanti di dalam surga dengan pahala yang besar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga kelak di hari kiamat mereka yang telah ikut membantu bekerja sama bahu membahu berpartisipasi ikut andil terhadap terselenggaranya acara Maulid Nabi di Masjid Al-Mubarakah kemarin, mudah-mudahan mereka semuanya di hari kiamat nanti oleh Nabi benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, bisa berjumpa beliau, bisa menemani beliau nanti di dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa alangkah besarnya pahala yang akan diraih, yang akan diperoleh, yang akan didapatkan oleh siapapun umat Islam yang berinfak, bersedekah
baik dengan harta, tenaga, pikiran, ilmu dan lain sebagainya untuk terselenggaranya acara peringatan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya terdapat keterangan dari salah seorang sahabat utama Rasulullah yang termasuk sahabat Al-Khulafaur Rasyidin yang pertama, yang bernama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi yang paling utama selain Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Bahkan sahabat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk 10 dari para sahabat Nabi yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Keimanan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jika dibandingkan dengan 7 lapis langit dan bumi, masih berat imannya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliaulah satu-satunya sahabat yang paling pertama kali membenarkan terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya oleh Abu Jahal, "Hei Abu Bakar, apakah engkau percaya tadi malam Muhammad naik ke langit sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di bawah aras, sampai menerima perintah sholat yang 5 waktu?" Abu Bakar Siddiq menjawab dengan tegas dan singkat. Lebih dari itu, kalau beliau yang berkata saya percaya, saat itulah beliau mendapatkan gelar Al-Siddiq, artinya orang yang jujur, orang yang membenarkan, orang yang paling pertama kali membenarkan terhadap terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah." Kata beliau, barang siapa yang berinfak atau yang bersedekah atau yang mengeluarkan sesuatu, baik itu harta, uang, apapun, barang siapa yang berinfak untuk terselenggaranya acara peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar Siddiq, kana rafiqi fil jannah. Kana rafiqi fil jannah. Kana rafiqi fil jannah. Maka niscaya ia akan menemaniku nanti di dalam surga. Jadi siapapun umat Islam yang mendukung terhadap terselenggaranya acara Maulid Nabi dimanapun di dunia ini, siapapun umat Islam yang ikut menyumbang dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan apapun, termasuk ikut hadir dalam acara Maulid Nabi dari awal sampai akhir, menunjukkan kecintaannya kepada baginda Rasulullah, maka orang yang semacam ini mendapatkan jaminan dari Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kata beliau, kana rafiqi fil jannah, maka adalah ia
akan menemaniku nanti di dalam sorga. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq ini dikatakan oleh Rasulullah termasuk salah seorang sahabat dari 10 sahabat yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Nah, kalau beliau mengatakan ia akan menemaniku di surga, berarti orang tersebut akan masuk surga, karena menemani beliau di dalam surga, bukan di dalam neraka. Jadi siapapun yang ingin menemani Abu Bakar Siddiq di dalam surga, maka ketika ada siapapun yang minta sumbangan, minta dukungan, minta bantuan, minta partisipasi, minta sumbangan untuk terselenggaranya acara Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya lah ia, kalau memang ada dan mampu, jangan sampai tidak memperhatikan, jangan sampai mengabaikan, jangan sampai bersikap masa bodoh. Sebab penyelenggaraan peringatan Maulid Nabi itu bukan kepentingan pribadi seseorang, akan tetapi itu kepentingan syiar agama Allah untuk menghidupkan ajaran Islam, untuk menghidupkan agama Islam, untuk mempertahankan agama Islam. Dulu para sahabat membela Islam dengan mempertaruhkan nyawanya. Kita mah cuma nyumbang 10.000. Dulu para sahabat membela agama Islam, mendakwahkan Islam, memperjuangkan Islam, banyak tantangannya dari orang-orang kafir yang dipelopori oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah, Walid dan dedengkot kafir. Kita mah cuma nggak seberapa kita mah. Ini kadang-kadang boro-boro nyumbang hadir ge henteu. Nauzubillah min. Tapi lamun ditanya jawabannya hayang ngakuna umat Nabi. Tapi hadir ge henteu. Apa UKR dan gitu. Bagaimana dia nanti menghadap Rasul di hari kiamat? Kamu ngaku umatku, tapi kenapa ketika kelahiranku diperingati oleh umat Islam kamu tidak hadir, boro-boro nyumbang? Mau ditaruh di mana muka kita di hadapan Rasulullah di hari kiamat? Nauzubillah min. Boro-boro nyumbang hadir ke henteu, malah ngomong-ngomong ku ngago goreng. Bisa nanti bang kitu. Nauzubillah min. Ngakuna umat Nabi, ngomongna hayang menang syafaat, tapi kelakuannya seperti itu. Bila menjalik. Kemudian waqala Umaru radhiyallahu anhu, man a'dzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Nah, ini menurut Umar bin Khattab. Kalau tadi menurut Abu Bakar Siddiq. Jadi kata Abu Bakar Siddiq, barang siapa yang berinfak untuk terselenggaranya acara Maulid Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan menjadi temanku di dalam Ini jaminan dari Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau kita ingin menemani Abu Bakar Siddiq surga, yuk kita berinfak untuk Maulid Nabi sesuai kemampuan kita masing-masing. Kita mampunya sejuta ya sejuta, mampunya 500.000 ya 500.000, mampunya 100.000 ya 100.000, mampunya 50.000 ya 50.000 kita keluarkan, mampunya 10.000 ya 10.000 kita keluarkan. Yang penting kita menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan cara seperti itu kita diaku umatnya dari kiamat dan mendapatkan syafaat. Mampunya 5.000 ya 5.000 keluarkan untuk Maulid Nabi. Mampunya 1.000 ya 1.000 kasihin. Mampunya gope ya gope kasihin. Jangan sampai enggak kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi. Sebab orang yang benar-benar cinta kepada Nabi dan ia mampu membuktikan kecintaannya kepada Nabi, dijamin masuk surga. Dijamin di surga akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i bil jannah. Barang siapa yang benar-benar cinta kepadaku dan ia selalu memberikan kecintaannya kepadaku sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya,
kana ma'i fil jannah, maka adalah ia akan bersamaku di dalam Ini sabda Rasul. Ya kan, sodako itu yang penting ikhlas. Sodako itu yang penting ikhlas. Sodako untuk apapun, untuk Maulid Nabi, untuk Isra Mi'raj, untuk peringatan Nuzul Quran, untuk peringatan menyambut tahun baru Islam, untuk pembangunan masjid, untuk bangun pesantren, majelis taklim, madrasah dan sebagainya. Sodako itu yang penting ikhlas. Soal gedenya itu nomor 1. Daripada sodako kecil enggak ikhlas, mendingan gede tapi ikhlas. Nah itu cara berpikirnya bagus itu kalau begitu. Jadi positive thinking, berpikir positif. Daripada sodako kecil enggak ikhlas, udah kecil enggak ikhlas lagi, mendingan gede tapi ikhlas. Nah itu baru mantap, itu luar biasa yang begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala, dan telah berkata sopo Umar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, man aljoma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan peringatan Maulid Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, maka sungguh ia benar-benar telah menghidupkan Islam. Ia benar-benar telah menghidupkan, mempertahankan, mensiarkan ajaran Islam. Yuk kita hidupkan agama Islam. Yuk kita siarkan ajaran Islam yang telah diajarkan, yang telah dibawa oleh Nabi kita tercinta. Dengan mempertaruhkan nyawanya beliau berdakwah untuk mendakwahkan Islam di Mekah dan di Madinah selama 22 tahun, mendapatkan banyak tantangan, bahkan mendapatkan banyak ancaman pembunuhan. Nah sekarang beliau sudah tidak ada. Yuk kita umatnya meneruskan syiar agama Islam yang telah diperjuangkan oleh beliau, dengan cara diantaranya ramaikan Maulid Nabi. Meramaikan Maulid Nabi itu termasuk menghidupkan agama Islam, mensiarkan ajaran Islam. Sugan ari ngayakeun muludan mah anu tara hadir mingguan ge datang gitu. Bebeja aturutin antara datang, piraku muludan teu hadir kene wae. Ari ngaku umat Nabi, mengharapkan syafaat Nabi, tapi sikapna kitu. Nauzubillah min. Pepeja atuh rutinan urang tara hadir, muludan atuh satahun sekali ilok teu hadir kene wae. Masya Allah. Nah kalau begini bagaimana nanti kita menghadap Rasulullah di hari kiamat? Ya Rasul, aku umatmu. Rasulullah tidak menoleh, tege wauheun ka urang. Nauzubillah min dzalik. Ya Rasul, berikan syafaatmu kepadaku. Rasulullah tidak menoleh, enggak kenal sama kita. Karena kita di dunia cuek sama peringatan Maulid Nabi masa bodoh. Ya gimana kitanya lah kalau kitanya. Yuk kita hidupkan. Siapa lagi yang akan menghidupkan agama Islam? Siapa lagi yang akan mempertahankan, mensiarkan agama Islam kalau bukan umat Islam? Dan Rasulullah pernah menegaskan, malam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak punya kepedulian, tidak punya perhatian, bersikap masa bodoh terhadap urusan umat Islam, terhadap urusan agama Islam, maka dia bukanlah termasuk dari golongan umat Islam. Nauzubillah min. Paul orang tadi aku umat Islam, lamun masa bodoh terhadap Islam, terhadap syiar Islam. Urang macan sabaraha pengorbanan urang untuk Islam. Rasulullah tingali nyawa tarohana. Seringkali beliau mau dibunuh oleh orang-orang kafir untuk mendakwahkan Islam. Urang boro-boro dibunuh. Paling dibangun diomongkeun unggul jamak we atuh. Kecil ngomongkeun mah tuh, enggak ada apa-apanya.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, waqala Utsman radhiyallahu anhu, dan telah berkata Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam maka annama syahida yauma waqati badrin wa hunain. Nah, ini yang ketiga menurut Utsman bin Affan. Tadi yang pertama menurut siapa? Abu Bakar Siddiq. Bagaimana kata beliau? Barang siapa yang berinfak untuk maulid Nabi, ia akan menemaniku di dalam sor. Terus yang kedua menurut Umar bin Khattab. Bagaimana kata beliau? Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi, maka sungguh ia telah menghidupkan Islam. Yang ketiga menurut Utsman bin Affan. Sayyiduna Utsman bin Affan beliau mengatakan man anfarqa diharman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak 1 dirham untuk terselenggaranya acara peringatan maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk terselenggaranya pembacaan maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka annama syahida yauma waqati badrin wa hunain, maka sungguh seakan-akan ia mati syahid pada waktu terjadinya perang Badar dan perang Hunain. Masya Allah. Jadi kalau kita berinfak untuk acara maulid Nabi, kita dicatat kita mendapatkan pahala-pahala orang yang mati syahid pada waktu perang Badar. Sementara kita nggak pernah ikut perang Badar. Lihat 70 para sahabat Al-Hubbad yang hafal Quran, mereka gugur mati syahid di perang Badar melawan orang-orang kafir. Ya kita mah cuma cuma 10.000 nggak ada apa-apanya tuh. Para sahabat kan nyoba korbankan nyawa untuk Islam. Di bangsa ukur hadir mah bae disuguhan beraku embung. Beres acara adalah lahar, beraku embung wae. Jangan-jangan hatinya udah keras, udah mati hatinya. Ngaku cinta Nabi. Era engke orang bertemu dengan Rasul di hari kiamat, malu kalau kita sikapnya seperti ini. Kumaha lamun teu menang syafaat cilaka bae kiamat. Para jamaah, tuh. Itu kata Utsman bin Affan, barang siapa yang berinfak 1 dirham untuk terselenggaranya pembacaan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh seakan-akan ia mati syahid pada waktu terjadinya perang Badar dan perang Hunain. Kurang ngahajah yang mati syahid orang kan kudu mangkat ke Palestina ayeuna. Perang jeung Israel tuh menghadapi rudal-rudal dan bis modar. Ribuan umat Islam di sana dibombardir, mati syahid. Urang mah alhamdulillah kudu bersyukur bisa ngaji, keur ngaji. Di itu boro-boro ngaji, dihujani bombardir, rudal, peluru, ditembakkan. Ayo, urang keur aman kiprah ku embung ibadah, embung ngaji. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, waqala Aliyun karamallahu wajha radhiyallahu anhu an a'zama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Nah, ini yang keempat menurut Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Jadi ini para sahabat yang empat, para sahabat utama yang empat ini, mereka semuanya berkomentar tentang peringatan Maulid Nabi, dan ini jadi dalil yang sangat akurat untuk kita realisasikan. Kalau ada orang mengatakan Maulid Nabi bid'ah, pasti itu orang-orang Wahabi. Ya, kita lebih percaya kepada para sahabat yang empat daripada kepada mereka. Para sahabat yang empat hidup satu zaman dengan Rasul, ikut berjuang bersama Rasul. Lu siapa membidah-bidahkan? Emang lu hidup zaman Rasul? Apa emang lu hidup ikut berjuang perang Badar sama Rasul, perang Uhud? Tidak. Tapi nggak bacot nggak luar biasa.
Kalau gitu gue tampilin bener. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, beliau man ajama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengagungkan terhadap peringatan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Ia tidak akan keluar dari alam dunia kecuali dengan membawa iman. Artinya apa? Ia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Lah orang ngagungkeun peringatan Maulid Nabi. Mautna bakal maut husnul. Tidak ada kematian yang paling terindah melainkan kematian husnul khotimah dan mati syahid. Tidak ada rizki yang paling terbaik di alam dunia melainkan rizki mati berupa husnul khotimah. Mentak doa, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah. Ini adalah puncaknya doa. Doa ini sangat penting, jangan dilupakan. Puncaknya doa adalah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Sebab seseorang itu baik atau buruknya itu lihat ketika matinya, husnul khotimah atau suul khotim. Nah, maka ini puncaknya doa, jangan dilupakan doa ini. Jadi orang yang mengagungkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka ia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, yakni meninggal dunia dengan membawa iman yang diterima oleh Allah, dosa-dosa bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah beruntungnya orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, seluruh dosa-dosanya dihapus oleh Allah dan ia akan dijadikan ahli sorga di akhirat nanti. Tiada rizki yang paling terbaik melainkan rizki berupa husnul khotimah. Tidak ada kematian yang paling terindah melainkan kematian dalam keadaan husnul khotimah. Yang terakhir pendapat Imam Syafi'i. Waqala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan telah berkata al-Imam Syafi'i. Siapa di dunia ini yang tidak kenal Imam Syafi'i? Seluruhnya kenal. Ulama besar, imam mazhab yang mazhabnya banyak dipakai oleh umat Islam di dunia, terutama di Asia Tenggara, seperti di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina dan sebagainya. Kebanyakan bermadzhab Imam Syafi'i. Dunia mengenal Imam Syafi'i. Siapa yang enggak kenal Imam Syafi'i? Ulama-ulama besar semuanya di dunia pasti kenal Imam Syafi'i. Kalau enggak kenal Imam Syafi'i, wah, jangan-jangan orang udah enggak waras. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu anhu, beliau berkata, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamati ma'as siddiqin was-syuhada was-shalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Nah, ini kata Imam Syafi'i. Kata beliau begini, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, kerabat-kerabatnya dikumpulkan untuk menghadiri acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan tuh. Kemudian ia
menyiapkan atau menyuguhkan makanan-makanan, minuman-minuman, prasmanan gitu kan. Dan ia melakukan amalan yang baik dalam acara maulid, dibuka dengan Fatihah, ada baca Quran, ada baca sholawat, ada ceramah agama, intinya pengajian, itu kan amalan baik semua sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa dibid'ahkan? Pelaut, gak waras loh. Nah, orang yang seperti ini, kata Imam Syafi'i, kelak di hari kiamat, ba'asallahu ta'ala yaumal kiamati ma'as siddiqin wasyuhada wassolihin. Niscaya Allah akan membangkitkan ia dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar bersama para ahli sorga, yaitu para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, para solihin, orang-orang yang soleh. Nah, itulah keuntungan kita, ya, mengundang saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, ya kan? Kemudian teman-teman kita, guru kita undang untuk hadir dalam acara Maulid Nabi. Kemudian kita menyiapkan, menyediakan, menyuguhkan makanan, minuman, prasmanan. Luar biasa. Orang yang seperti ini di hari kiamat oleh Allah akan dikumpulkan dengan ahli sorga, yaitu para siddiqin, para syuhada, para sholihin, di bawah arasnya Allah, mendapatkan jamuan dari sorga. Dan dia akan selamat di hari kiamat dari berbagai macam ajab di hari kiamat. Tidak akan kepanasan. Dia berada di bawah naungan rahmat Allah. Mereka dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama para nabi. Alhamdulillah. Praktek di itu teh anu teu katempo. Si anu mananya teu katempo. Da keur muludan eueuh atuh. Eueuh. Teu katempo mananya? Aduh karunya amatnya. Oh, mana mah kapanasan di ditu tuh di padang mahsyar. Kapanasan ti lelepu kesana sorangan kalaparan, teu manggih cai, teu manggih dahar. Urang kumpulkeun para nabi harus di bawah aras Allah mendapatkan hidangan dari surga. Alhamdulillah. Barokah orang cinta ka Kangjeng Nabi. Bisi omongan ieu teh bener, buktikeun ke di kiamat. Ayo buktikan geus ya. Enak zaman bukti lah. Bisi teh percaya, saya percaya mah. Sebab ya anu nyarios Imam Syafi'i. Lah kalau kita mau menentang Imam Syafi'i, malu kita, siapa kita? Sudah seberapa hebat ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Imam Syafi'i? Nggak ada apa-apanya, kita kecil atuh. Era nantang nage era, teu mikir. Imam Syafi'i mah besar, ilmunya mumpuni, kitab karangannya banyak, kitab kuning, yang terkenal kitab Al-Um. Urang sekarang kitab naon? Era nantang nage. Ya urang kudu nalipak diri, cek kolot bahala mah talipak ngardi urang teh saha sing sadar. Ulah bedegong wae hirupna gitu. Oleh karena sudah habis waktu taklim kita dan sudah masuk waktu Isya, jadi nanti oleh karena ini udah kelewat agak sedikit lama Pak ya. Azan dulu, setelah azan baca doa, setelah azan langsung qomat aja ya. Qobliyah Isya, bukan kita nggak mau qobliyah, tapi udah lewat untuk melaksanakan qobliyah Isya dan sudah masuk waktu Jadi kita ikutin aja ya jadwal yang sudah berlaku di sini. Di azan, baca doa setelah azan, kemudian qomat, kita langsung sholat Isya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Ini waktu qomat tuh bunyi. Qomat. Langsung qomat loh. Malah azan heula lah. Ada nama wa ijakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan ya. Azan le.